Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yesi Imasri Rahayu, NIM 175100030. Berdirinya saya di sini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Aritmetika Sosial pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan audiovisual. Dengan bahasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Bahasan yang pertama adalah latar belakang masalah. Saat ini, virus corona menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun, sehingga beberapa negara menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengurangi penyebaran virus ini. Di Indonesia sendiri, kebijakan yang diberlakukan yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mengurangi penyebaran ini. Pandemi tersebut sangat berdampak besar dalam berbagai aspek, termasuk aspek pendidikan, sehingga beberapa pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk memberhentikan proses pembelajaran secara tatap muka dan digantikan dengan pembelajaran daring ataupun online. Sebagai salah satu ilmu dasar, matematika memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang pendidikan. Pembelajaran matematika merupakan syarat yang cukup untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan menggunakan pembelajaran daring, memunculkan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa, terutama pada pembelajaran matematika. Banyak siswa yang masih kesulitan dalam mempelajari matematika dalam menyelesaikan soal matematika, salah satunya pada materi aritmetika sosial. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa diantaranya yaitu kesulitan siswa dalam memahami konsep untung dan rugi jika dikaitkan dengan permasalahan sehari-hari. Kemudian, kesulitan siswa dalam menyelesaikan algoritma soal. Kemudian, kesulitan siswa dalam pemahaman konsep diskon. Sehingga secara umum, kerumitan atau kesulitan yang dialami siswa dalam mempelajari materi aritmetika sosial yaitu yang pertama pemahaman terhadap konsep, yang kedua kemampuan operasi dasar, dan yang terakhir yaitu kemampuan menganalisis soal itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, baik secara individu maupun berkelompok. Salah satunya menggunakan pendekatan problem solving berbantuan audiovisual. Dengan pendekatan problem solving, peserta didik mampu berpikir secara logis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah. Peserta didik mampu menemukan berbagai cara dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan media audiovisual, mampu merangsang minat dan perhatian siswa dalam belajar. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan penelitian. Yang tujuan yang pertama yaitu skenario dan implementasi pembelajaran daring materi aritmetika sosial pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan audiovisual. Tujuan yang kedua yaitu respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring materi aritmetika sosial dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan audiovisual. Tujuan yang ketiga yaitu kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMP kelas 7 dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran daring pada materi aritmetika sosial. Dan tujuan yang keempat yaitu kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat melaksanakan pembelajaran daring. Pembahasan yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan upaya guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran daring materi aritmetika sosial dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan audiovisual. Subjek penelitian. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 7 di SMP swasta di Kabupaten Bandung Barat. Instrumen penelitian yaitu tes tertulis, angket respon siswa, lembar observasi guru, dan juga lembar wawancara guru. Prosedur penelitian, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pengolahan data menggunakan mikroskop Excel 2019 dengan uji coba instrumen yaitu validitas, uji signifikansi validitas, reliabilitas, uji signifikansi reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran.
Bahasan yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Skenario dan implementasi pembelajaran sudah sesuai dengan langkah-langkah pendekatan problem solving. Langkah yang pertama yaitu memahami masalah. Langkah yang kedua yaitu merencanakan penyelesaian masalah. Langkah yang ketiga yaitu menyelesaikan rencana masalah. Dan langkah yang terakhir yaitu memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Di sini ada beberapa dokumentasi langkah-langkah pendekatan problem solving pada pembelajaran matematika. Yang pertama, memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah, memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Selanjutnya yaitu hasil observasi guru. Hasil observasi guru yang dilakukan oleh observer atau guru di sekolah dalam penelitian ini mendapatkan hasil rata-rata sebesar 85% dengan interpretasi sangat baik, yang dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring materi aritmetika sosial dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan audio visual dapat dikatakan berhasil dan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya yaitu respon siswa. Respon siswa pada penelitian ini terdapat 10 indikator dengan rata-rata persentase 64 dan mendapat interpretasi tinggi. Sehingga dengan demikian, respon siswa terhadap pembelajaran daring materi aritmetika sosial pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan audio visual dapat dikatakan baik. Hasil tes kemampuan siswa untuk mengetahui kesulitan siswa dalam proses pembelajaran, yang dimana siswa disediakan 6 buah soal berbentuk uraian. Soal yang ke-1 mendapatkan 88% dengan interpretasi sangat baik. Soal yang kedua mendapat 80% dengan interpretasi baik. Soal yang ketiga mendapatkan 76% dengan interpretasi baik. Soal yang keempat mendapat 67% dengan interpretasi cukup. Dan soal yang kelima mendapatkan 78% dengan interpretasi baik. Selanjutnya soal nomor 6 mendapatkan 76% dengan interpretasi baik. Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan pada soal nomor 4. Yang selanjutnya adalah kendala-kendala guru dalam pembelajaran daring. Kendala yang pertama adalah tidak semua siswa mempunyai handphone untuk mengakses pembelajaran secara daring. Kendala yang kedua, interaksi dengan siswa terbatas dan hanya sepihak. Kendala yang ketiga, siswa kurang antusias terhadap pembelajaran matematika secara daring yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Kendala yang keempat adalah guru tidak dapat mengukur kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan siswa yang sesungguhnya. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu skenario dan implementasi pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan audio visual sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan langkah pembelajaran yang telah ditentukan, seperti memahami masalah, merencanakan masalah, menyelesaikan masalah, dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Guru selalu memberikan motivasi dan dorongan agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring menggunakan pendekatan problem solving berbantuan audio visual dikategorikan baik. Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran, siswa bersemangat dalam mengerjakan LKS serta latihan-latihan soal yang diberikan oleh guru. Siswa tidak terfokus pada satu cara penyelesaian, tetapi siswa juga berusaha mencari beberapa cara dalam menyelesaikan soal. Kesulitan-kesulitan yang dialami sebagian besar siswa dalam menyelesaikan soal-soal aritmetika sosial terletak pada indikator soal nomor 4, yaitu menyelesaikan masalah terkait diskon. Faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dan merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal aritmetika sosial yaitu siswa tidak cermat dalam membaca soal, siswa tidak memahami kalimat soal, siswa tergesa-gesa dalam mengerjakan, siswa juga tidak dapat membuat model matematika sehingga mengakibatkan jawaban yang tidak tepat. Kendala yang dihadapi guru pada saat melaksanakan pembelajaran daring yaitu tidak semua siswa mempunyai handphone untuk mengakses pembelajaran secara daring. Interaksi dengan siswa terbatas dan hanya sepihak. Siswa kurang antusias terhadap pembelajaran matematika secara daring dalam jangka waktu yang cukup lama. Guru tidak dapat mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa yang sesungguhnya. Siswa yang jaringannya terbatas menyebabkan siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran daring dengan maksimal. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.